Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi petani-petani muda di seluruh Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan betapa pentingnya pemberian pupuk kandang ataupun pupuk organik terhadap tanah ataupun tanaman. Dalam proses penyuburan tanah bisa dengan dua metode, secara organik ataupun secara kimia. Dalam dua jenis metode tersebut ada kelebihan dan kekurangannya. Misal dalam pupuk organik, kekurangan penyuburan tanah pupuk organik menjadi sangat lambat, tapi kelebihannya menjadi subur dalam jangka lama. Lalu penggunaan pupuk kimia, proses penggunaan penyuburan tanah menjadi sangat cepat, tapi dalam jangka lama dia akan mentanduskan tanah tersebut atau tanah menjadi tidak subur. Saya akan memberikan contoh pengaplikasian pemberian pupuk organik pada tanaman secara langsung. Saya akan memberikan contoh pengaplikasian pemberian pupuk organik pada tanaman secara langsung. Ini teman-teman contoh pengaplikasian pupuk organik secara langsung pada tanaman. Dan bisa dilihat usia tanaman cabai 10 hari bisa menjadi sangat subur dikarenakan pemberian pupuk kandang tersebut. Ini saya dulu pas waktu pemberian pupuk kandang usia sekitar 4 hari setelah tanam, itu kira-kira segini 5 cm lah kira-kira. Setelah pemberian pupuk organik seperti ini dan sistem kocor, pemberian air secara rutin jangan sampai mengering. Ini kan luarnya aja yang kering, dalamnya tetap basah, bisa membantu menyuburkan tanah dan menjadi tanaman menjadi subur. Bisa dilihat teman-teman, ini seperti ini. Tanaman cabai 10 hari setelah tanam sangat subur. Memang dalam pupuk organik tersebut ada kelebihannya dan ada kekurangan. Kelebihannya bisa menjadi menyuburkan tanah secara terus-menerus atau jangka waktu yang sangat lama, tapi kekurangannya proses penyuburan tanahnya lambat, tidak cepat seperti pupuk kimia, dan lebih beresiko tumbuh jamur pada akar ataupun batang pada tanaman. Tapi sekarang kan ada banyak sekali insektisida untuk pembasmian jamur pada tanaman, tuh kan ada banyak. Tapi dalam pengaplikasian insektisida jangan sampai berlebih, dikarenakan bisa mengeringkan batang ataupun daun dan menjadi akan layu dan mati. Ini bisa dilihat teman-teman seperti ini ya, ini sangat subur. Terus ada yang tanya kayak gini, Mas, ngopo kok mulsane sampean kok rwek-rwek? Nah, ini teman-teman, ini dulu bekas tanaman terong tanpa bongkar, tanpa pembajak. Tuh bisa dilihat gulutan lawas. Kenapa saya memilih seperti ini? Karena kan dalam tanah ini sudah banyak sekali pupuk kandang. Unsur-unsur hara tanah sudah meningkat, makanya saya tidak membajak tanah
tersebut untuk ditanami tanaman kembali. Itulah jawaban saya seperti ini. Dalam belajar bertani atau petani pemula itu tidak harus pemberian dasaran tanaman tersebut untuk ditanami tanaman itu tidak harus pupuk kimia, karena pupuk kimia memang bersifat secara cepat menyuburkan tanah secara cepat, tapi dalam jangka waktu yang sangat lama dia akan tanah tersebut menjadi kering, tandus, bahkan bisa menjadi tanah itu mengeras. Apabila tanah mengeras dan tidak gembur, itu bisa mengganggu pertumbuhan akar, dimana kalau akar sudah terganggu pertumbuhan, itu buah bisa berkurang secara drastis dari tahun ke tahun. Ya, seperti itulah pembahasan saya kali ini, pengaplikasian pupuk organik secara langsung ataupun tata cara pemberian pupuk organik atau manfaat pupuk organik tersebut. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.